Kepolisian sektor Ledok Ombo Polres Jember berhasil menangkap seorang pelaku pencurian disertai kekerasan. Pelaku berinisial EF, warga Kecamatan Arjasa, Jember. Pelaku melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam kepada korban. Dan untuk mengetahui seperti apa kasus pencurian handphone yang disertai kekerasan, saya akan mencoba menghubungi Kanit Reskrim Polsek Ledok Ombo Jember, Bribka Medi Siswoyo. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat sore Pak Medi. Perkenalkan, Ya, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. ya. Ya, saat ini kita sedang siaran langsung Pak Medi dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai pencurian handphone yang disertai kekerasan, Pak. Oh, ya. Baik, mungkin Ya. Pak Medi bisa menginformasikan kepada kami seperti apa kronologi pencurian yang disertai kekerasan ini, Pak. Kronologisnya awalnya korban ini kebetulan di bawah umur, dua-duanya bersama temannya. Korban ini laki-laki dan perempuan bersama temannya bermain di lokasi tempat wisata Damar Wulan, air terjun Damar Wulan, Dusun Salak. Ya. Nah, kemudian disitulah didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, yaitu pelaku ini. Alasannya awalnya dia bertemu langsung meminta handphone yang dibawa oleh si laki-laki. Ya. Handphone tersebut milik perempuan tapi dibawa oleh laki-laki dengan tujuan mau berselfie di situ di lokasi tempat wisata tersebut. Kemudian karena tidak mau, dari pelaku ini mengeluarkan senjata tajam berupa pedang. Ya. Nah, kemudian disitulah pedang yang gunanya untuk menakut-nakuti korban agar supaya dari handphone yang dipegang oleh korban itu diserahkan. Kemudian karena handphone korban ini tidak menerima, dia terjadilah tarik-menarik antara korban dengan pelaku. Karena korban ini masih di bawah umur, dia itu akhirnya takut terjadi apa-apa, takut dilukai dari korban itu, akhirnya dia melepas handphone yang dipegang. Sempat terjadi tarik-menarik. Nah, kemudian disitulah dia itu menuruti apa permintaan dari pelaku. Kemudian setelah itu dia ikut dari pelaku ini tujuannya mengambil handphone tersebut karena salah satu motif ekonomi, yang kedua motifnya dia itu iseng aja. Iseng. Dan tersangka ketika melakukan aksinya ini seorang diri, Pak Medi? Betul, seorang diri. Dia pelaku tunggal. Baik. Dan suasana di air terjun sendiri ketika saat itu memang sepi, Pak Medi? Betul. Di situ karena siang hari, hampir seperti hari ini, siang hari menjelang sore, sekitar jam 2 kurang lebihnya, yaitu di wisata air terjun tersebut, para pengunjung sudah berangsur pulang dan sepi di situ. Baik. Situasinya itu. Dan untuk identitas dari pelaku sendiri seperti apa, Pak Medi? Identitas pelaku dia inisial EF, inisial EF. Dia domisilinya di Pelalangan, Kecamatan Kalisat. Ya. Dan dia dengan alasan datang ke TKP, awalnya dia nggak merencanakan. Jadi timbulnya niat jahatnya dia itu pada waktu di lokasi dengan membawa senjata tajam tersebut. Jadi dia itu berangkat dari rumah pelaku menuju TKP dengan tujuan mencari burung. Namun niat jahatnya tertimbul di situ karena ada kesempatannya, memang sengajanya dia itu menggunakan senjata tajam untuk menakut-nakuti dan mengancam si kedua korban. Dan menurut pengakuan dari pelaku sendiri, Pak Medi, apakah pelaku ini sering melakukan aksi serupa seperti ini, Pak?
Dari hasil keterangan dari hasil penyelidikan kami, proses penyidikan juga, pelaku ini melakukan aksinya pengakuan hanya satu kali ini, baru kali ini aja. Namun dia tuh sering menuju ke lokasi tersebut dengan tujuan alasan dia mencari burung. Baik. Jadi pedang yang digunakan dari pelaku ini hanya untuk menakut-nakuti saja Pak Medi, bukan untuk melukai dari korban, seperti itu? Jadi kalau itu pun sempat terjadi perlawanan dari pelaku, dimungkinkan dia itu akan melukai. Tidak menutup kemungkinan akan melukai. Ya. Karena dia itu selain menakut-nakuti, dia itu juga mengancam. Apabila dia tidak diperbolehkan untuk pulang kalau tidak menyerahkan handphone tersebut. Iya. Dan penangkapan dari pelaku sendiri ini di mana Pak Medi? Ya, dengan adanya laporan dari korban, kami melakukan penyelidikan dan mengambil keterangan saksi. Nah, disitulah kurang dari 1 kali 24 jam, kami alhamdulillah berhasil mengamankan pelaku. Kebetulan pelaku ini pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang jamur di Pasar Kalisat. Nah, disitulah kami melakukan penangkapan di lokasi Pasar Kalisat, tepatnya di depan Polsek Kalisat. Dan kerugian yang dialami korban yaitu hanya berupa materi dari harga handphone sendiri, seperti itu Pak Medi ya? Iya, betul. Jadi kerugian sekitar kurang lebih Rp1.700.000. Ya. Dan barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian apa saja Pak Medi? Barang bukti yang berhasil kami sita, kami amankan yaitu sebilah pedang beserta sarung pedangnya yang digunakan untuk menakut-nakuti dan mengancam korban. Yang kedua, sebuah handphone hasil kejahatan miliknya korban, dan juga dosbook serta SIM card 2 buah SIM card yang belum sempat dibuang, itu miliknya korban yang masih disimpan oleh pelaku. Baik. Dan terakhir Pak Medi, sanksi yang nantinya akan dijatuhkan untuk tersangka pencurian ini seperti apa Pak? Jadi dengan adanya ini pelaku terjerat pasal pencurian yang disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sesuai pasal 365 ayat 1 KUHP. Kami subsidiarkan dengan pasal 368 yaitu pemerasan dengan ancaman kekerasan. Ancaman maksimal 9 tahun penjara. Baik, terima kasih informasinya Bribka Medi Siswoyo, Kanit Reskrim Polsek Ledok Ombo Jember. Selamat sore. Siap. Selamat sore.